Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Sinta di pertemuan bab 2 tentang koordinat kartesius. Kemarin dengan Bu Bekti. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Bu Sinta share screen dulu. Oke, kita memasuki materi bab kedua tentang koordinat kartesius. Untuk submaterinya, posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, dan titik tertentu A, B. Oke, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan baik dan benar. Sekarang menggunakan maskernya 2 ya. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas, nggak usah keluar rumah jika nggak terlalu penting. Terakhir, 1D adalah kita selalu berdoa. Jadi walaupun terakhir tapi paling utama, itu kita harus selalu berdoa dan menjaga protokol kesehatan. Untuk kompetensi dasar, dari segi pengetahuan, 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dari segi keterampilannya, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Oke, untuk tujuan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y secara benar. Kemudian, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0 dengan tepat. Lalu, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B secara teliti. Oke, sebagai pengenalan, istilah sistem koordinat kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang bisa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat kartesius, garis horizontal yang mendatar adalah sumbu X, disebut juga adalah apsis. Garis vertikal yang garis lurus disebutnya adalah sumbu Y, itu adalah ordinat. Oke, diingat-ingat biasanya kadang gurunya pakai kata-kata apsis, ordinat untuk sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita amati terlebih dahulu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Nanti kuadran 1 ada sebelah sini. Kuadran 2, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Ada sebelah sini kuadran 2. Kuadran 3, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Kuadran 3 ada di sebelah sini. Kuadran 4, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Ada di sebelah sini nanti kuadran 4. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, untuk contoh, ayo kita menaruh untuk koordinat titik. Titik A 2,6, keterangannya titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A 2,6 di sini, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y nih. Jaraknya 2, 1, 2.
dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, keterangannya lagi, titik A berada di kuadran 1 karena sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Untuk titik B, 3,0. Keterangannya titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Oke, ini adalah titik B. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y, ini adalah sumbu Y-nya. 1, 2, 3. Dan berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya dia. Nah, jaraknya 0 di sini. Titik B berada di kuadran 1 karena sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Oke, untuk titik C, negatif 2,3. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, ini titik C, ini sumbu Y-nya, 1, 2. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Sumbu X yang sebelah sini, 1, 2, 3. Titik C berada di kuadran 2 karena sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Walaupun di sini keterangan 2-nya adalah bentuknya positif 2 satuan. Oke, kita lihat kenapa berada di kuadran 2, karena sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Untuk titik F, ada sebelah sini ya. Berada di kuadran 3. Tapi keterangannya nanti titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini adalah sumbu X. 1, 2, 3. Nah, titik F berada di kuadran 3. Karena di sini bisa dilihat sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Untuk titik H, 0, negatif 5 di sini titik H. 0, negatif 5, keterangannya titik H berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Nah, jaraknya di sini jadi 0 satuan dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Sumbu X-nya ini nih. Nah, kita hitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Titik H berada di kuadran 4 karena sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Keterangan di sini udah kelihatan ya. Oh, dia ada di kuadran 4. Oke. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ini submateri berikutnya. Oke. Posisi tempat pada bidang kartesius. Itu nih bidang kartesius titik 0,0 di sini. Sebagai contoh adalah pos utama di sini adalah 0,0 pusatnya. Tapi posisi tempat terhadap di sini adalah tempatnya kita awal perumahan. Ini perumahan di sebelah sini terhadap pos utama, terhadap titik pusat 0,0 jaraknya. Nah, hitungnya berarti dari pos utama ke perumahan. Gitu. Jadi pos utama ke perumahan. Walaupun tempatnya perumahan tapi berdasarkan titik pusatnya pos utama 0,0. Nah, dari pos utama ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Terus ini untuk sumbu X-nya. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Oke, pos utama adalah 6,5. Jarak di sini adalah habis itu perumahan dengan tanah lapang. Artinya jarak tanah lapang ke perumahan. Nah, 10,2 ya keterangannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan berdasarkan layar kalian yang dilihat, entah itu layar HP ataupun layar komputer. Dan 2 satuan ke atas. Sini 1, 2. Oke. Kemudian kolam terhadap perumahan. Nah, kolam terhadap perumahan adalah 9,5
9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Kolam terhadap perumahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jika di sini nanti berikutnya adalah pemakaman. Pos utama terhadap pemakaman. Kalian dari pos utama ke pemakaman. Di sini keterangannya negatif 5, negatif 2, 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5, terus ke bawahnya 2 satuan. 1, 2. Oke. Jarak tanah lapang ke pemakaman. Di sini keterangannya adalah negatif 1, negatif 5. Tanah lapang ke pemakaman. 1. Nah, 1 satuan ke kiri ya. Terus 5 satuan ke bawah. Gitu. 1, terus ke bawahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan ke bawah. Jarak kolam dengan pemakaman negatif 2,1. 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jarak kolam ke pemakaman sini 1, 2 ke kiri. Keterangannya ke atas ya. Ke atasnya 1 satuan. Nah, di sini nanti diralat di sini 1 satuan ke atas. 1. Oke, tapi kalau misalnya dari pemakaman tidak perlu diralat. Kalau misalnya dari pemakaman ya udah berarti dia 1 satuan ke bawah. 1. Nah, tapi ke bawah. Itu. Tapi kalau dari kolam dia 1 satuan ke atas. Oke. Tenda 1 untuk pos utama. Jadi pos utama ke tenda 1. Pos utama tenda 1 sebelah sini. 2,0. 1, 2. Di sini ya, 2 satuan ke kanan. Jadi keterangannya hanya ini, 2 satuan ke kanan. Jarak tanah lapang ke tenda 1. Tanah lapang ke tenda 1 ini 6, negatif 3. 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. 6 satuan ke kanan, tanah lapang ke tenda 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Itu. Jadi di sini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 satuan. Di sini adalah 1, 2, 3. Oke. Nah, maka di sini 6, negatif 3. Tenda 1 di sini. Terus kolam ke tenda 1. Dari kolam ke tenda 1. 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atasnya. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, itu. 5,3. Oke, Bu Sinta harap kalian bisa nge-review di pertemuan yang ini, posisi tempat pada bidang Kartesius titik 0,0. Posisi tempat tertentu A, B gitu ya. Tadi posisi tempat tertentu untuk A, B. Di sini gambarnya, terus posisi dari titik asal 0,0, terus posisi terhadap titik tertentunya nanti. Dari perumahan, koordinat tadi 6,5, terus ke tenda 1, dari perumahan ke tenda 1, 4 satuan ke kanan. Ini tenda 1, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan,
5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu terhadap tenda 1. Perumahan terhadap pos 1. Nah, sini pos 1-nya sebelah sini ke perumahan. 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 0 satuan ke atas, jadi 0. Karena dia sejajar di sini 0 satuan ke atas keterangannya. Atau boleh nanti keterangannya 4 satuan ke kanan aja. Oke. Pasar ke perumahan. Dari pasar ke perumahan nih. 2 satuan ke kanan. 1, 2. Kanan, terus kemudian 2 satuan ke atas. 1, 2. Oke. Untuk pemakaman, posisi dari titik asal 0,0 adalah pemakaman di sini ke titik asalnya adalah pos utama ya. Negatif 5, negatif 2. Nah, di sini juga ada keterangannya di koordinat kartesius negatif 5, negatif 2. Jika tenda 1 terhadap pemakaman nih. Tenda 1 terhadap pemakaman apa? 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tenda 1. Tenda 1 sebelah sini ke pemakaman sebelah sini. 7 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 2 satuan ke bawah. 1, 2. Itu, ini keterangannya. Terus ini nanti pos 1 terhadap pemakaman, pasar terhadap pemakaman bisa kalian isi di buku catatan. Untuk pasar di sini titik asalnya 4,3. Pasar ke pos utama yaitu 4,3. Dan nanti keterangannya tenda 1 terhadap pasar bisa kalian lengkapi di buku catatan. Untuk pasar juga terhadap pasar ya. Untuk pos 1 terhadap pasar, 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Pos 1 terhadap pasar, 2 satuan ke kanan, 1, 2. Ke kanan, terus ke bawahnya juga 1, 2. Oke. Untuk soal yang keempat, di sini adalah hutan terhadap titik asal 0,0 atau pos utama. Hutan sebelah sini. Negatif 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan. Terus 5 satuan nanti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Tenda 1 terhadap hutan apa? Terus pos 1 terhadap hutan apa? Itu nanti kalian lengkapin di buku catatan. Pasar terhadap hutan. Pasar terhadap hutan. 10 satuan ke kiri. Berarti dari pasar ya. Ke kirinya kita naik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sini ada ralat ya. Sini 12 satuan ke kiri nih. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 satuan ke kiri dan satuannya ke atas harusnya adalah 2. 1, 2. Gitu. Jadi 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke. Tapi kalau dari pasar, dia artinya 2 satuan ke atas. Tapi kalau dari hutan, 12 satuan ke kanan, terus 2 satuan ke bawah. Oke. Untuk tenda 1 berada di titik 2,0, jaraknya antar pos utama atau titik 0,0. Tenda 1 2,0. Nah, di sini tenda 1 dengan tenda 1 jaraknya berapa? Satuan pos 1 dengan tenda 1 berapa? Pasar dengan tenda 1 berapa? Nih kalian tinggal lengkapin sama di ralat yang sebelah sini juga ya tadi ya. Oke.
Untuk penilaian diri dan remedial bab 1 pola bilangan, jadi yang kemarin nilainya masih di bawah KKM, nanti Bu Sinta kasih link Google Form-nya untuk remedial. Jika yang tidak remedial bisa langsung melakukan penilaian diri. Link Google Form-nya juga nanti Bu Sinta kasih. Jadi ntar kalau yang sudah melakukan remedial, kemudian lanjut ke penilaian diri. Tapi kalau yang tidak remedial langsung ke aja penilaian diri. Oke. Untuk tim guru matematika kelas 8 dari 8A sampai E dengan Bu Sinta, terus 8F sampai dengan 8I dengan Bu Bekti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.